Halo, apa kabar semuanya? Semangat terus, ayo semangat terus. Kenapa? Karena di video kali ini adalah suatu hal yang luar biasa yang belum pernah kamu tonton atau dengarkan dimanapun. Nah, yuk kita awali nonton video ini dengan menuliskan di komentar saya, bersyukur hidup saya indah di hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Nah, bicara soal video saya hari ini, mustahil jika setelah kamu masih tetap tidak bersemangat. Nah, tapi saya tahu kok kita hidup ini gak mungkin lepas dari masalah, betul nggak? Bisa jadi nih ketika kamu nonton video saya ini masih ada masalah ya yang mengganjal dalam hidup kamu dan dirimu masih bingung bagaimana cara memecahkannya. Sekarang di video saya ini saya ingin mengajarkan sebuah cara yang sangat sederhana tapi belum pernah diajarkan siapapun untuk memecahkan masalah ketika sendiri. Ini ajaib nih. Mau langsung saya kasih tahu dan bisa kita praktekkan langsung ya. Oke, ini seru nih. Tolong disimak. Kalau kita lagi ada masalah, kamu tahu nggak penyebabnya itu kenapa? Kita menghadapi masalah hidup apapun itu karena kita ini adalah orang yang sombong. Loh, Mbak, sebentar deh. Ini kok belum apa-apa saya udah dibilang sombong nih? Kenapa, Mbak? Saya lagi ada masalah nih. Ya, terus kenapa jadi saya yang sombong? Kok gak nyambung? Dengerin baik-baik. Ketika kita menghadapi masalah hidup dan masalah itu tidak kunjung selesai atau kelar, itu diakibatkan karena kita ini sombong. Sombongnya pada siapa? Bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Betul. Maksud saya, kamu selama ini ada masalah, pernah nggak nanya diri sendiri, bagaimana cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut? Coba saya tanya lagi ya, selama ini dirimu ada masalah, pernah nggak sih mencoba bertanya kepada diri sendiri dulu bagaimana cara keluar atau memecahkan diri dari masalah ini? Pernah nggak nanya diri sendiri? Ya pernah Mbak, justru karena saya nanya diri sendiri mentok saya pengen curhat sama Mbak. Saya tanya temen deh, atau saya baca buku, atau saya tanya orang tua. Iya dong, kalau saya gak nanya diri sendiri, terus ngapain saya nanya orang, Mbak? Justru saya nonton video ini karena saya nanya diri sendiri, terus mentok, Mbak. Betul kan, Mbak? Jawabannya itu loh, titik. Setelah kamu, dirimu tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada diri kita sendiri. Saya ulangi, permasalahanmu yaitu tadi dirimu sebagai sahabat saya luar biasa nih. Sayangnya tidak tahu bagaimana cara bertanya kepada diri sendiri yang benar. Saya ajarin, ini caranya sangat sederhana. Praktekin langsung, mau ya? Oke, gini caranya. Pertama, saya ingin menjelaskan landasan teorinya dulu, supaya kamu semakin paham dan tidak tersesat. Begini teman-teman, otak kita ini sebagai manusia, itu sebenarnya jenius loh. Berapapun hasil tes IQ kamu, itu tidak akan menunjukkan kualitas sebenarnya dari otak kamu. Jadi, kalau hasil tes IQ kamu, di bawah 100 atau rata-rata lambat atau jelek, kamu gak usah percaya itu. Otak kita diciptakan sama Tuhan itu jenius. Cuman, nah ada cumannya ya, ada kata cumannya. Harus tahu cara mancingnya supaya kejeniusan otak kita itu keluar. Cara mancingnya ini loh yang tidak diajarkan siapa-siapa. Bahkan ini baru pertama kali kamu dengarkan di sini. Iya, di sini nih. Cara memancing otak kita supaya kejeniusannya keluar adalah dengan bertanya secara lantang, titik. Duh, Mbak, maksudnya gimana tuh Mbak? Bertanya secara lantang tuh gimana maksudnya? Kita nanya tapi teriak-teriak gitu Mbak, secara lantang. Bukan, kalau kamu lagi ada masalah, bertanyalah dengan suara yang terdengar telingamu sendiri. Jika telingamu mendengarkan pertanyaan dari mulutmu, otak ini akan secara otomatis mengeluarkan jawaban untuk pertanyaan itu. Percaya nggak? Oke, supaya kamu percaya, kita buktiin aja gimana. Kita buktiin dengan hal yang sederhana, mau?
Oke, kita praktekin sekarang. Kita ambil sebuah kasus sederhana. Ceritanya kamu lagi bingung. Nanti siang kamu mau makan apa? Betul. Sekarang coba deh, sambil kamu nonton video ini, saya ingin kamu praktekkan. Praktekkan supaya kamu paham dengan apa yang saya maksud. Sekarang saya minta tolong. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang terdengar telingamu, coba kamu tanyakan pertanyaan begini. Tanyakan begini, nanti siang saya harus makan apa ya? Tanyakan begitu. Ayo, dengan suara lantang ya. Nanti siang saya harus makan apa ya? Tanyakan lagi dengan suara yang keras, sampai telingamu mendengar. Nanti siang saya harus makan apa ya? Nah, sekarang kamu jujur deh sama saya. Ketika kita mengeluarkan suara yang terdengar telinga kita sendiri, otak kita ngasih jawaban nggak? Ngasih. Tiba-tiba begitu kita nanya, nanti siang saya harus mau makan apa ya? Di otak tuh kayak yang muncul 1, 2, 3, dari situ tuh kita punya pilihan. Oh iya ya, enaknya makan ini. Oh iya ya, enaknya makan itu. Betul nggak? Nah, itu maksud saya. Kalau kita menjadi orang yang tidak sombong dengan diri kita sendiri, tanyalah dengan suara lantang kepada diri sendiri dulu sebelum kita bertanya kepada orang lain. Jelas nggak nih? Paham, ya kan? Oke, sekarang saya akan mengajarkan ilmu ini lebih detail lagi supaya kamu semakin paham. Menarik. Oke, kita bahas nih. Menarik nih. Gini, kita mulai dengan pertanyaan yang agak berat. Setuju ya? Misalnya kamu sekarang lagi ada di rumah, atau sedang ada di kantor, atau sedang ada dimanapun kamu, atau sedang di kampus gitu ya. Sekarang anggap aja kamu lagi mau pergi ke sebuah tempat ceritanya. Tempatnya ceritanya mall deh. Sekarang sebutkan sebuah mall yang ada di dekat rumah kamu. Sebutin mall apa itu. Nah, sekarang pikirin mall itu. Udah? Jelas? Sekarang kamu tanyakan diri kamu sendiri dengan pertanyaan yang terdengar telinga seperti tadi. Pertanyaannya gini ya, ikuti saya. Bagaimana ya caranya saya pergi ke mall itu? Ganti kata itunya dengan nama mall kamu tadi. Misalnya mall yang dekat tempat saya, misalnya mall Jatinangor Square ya. Maka saya akan bertanya, bagaimana ya caranya saya bisa pergi ke Mall Jatinangor Square sekarang? Nah, gimana? Muncul gak tuh jawaban-jawaban di otak? Muncul ya? Aneh gak sih? Aneh, tapi ini nyata loh. Nah, itu maksud saya. Kamu sudah mulai mengerti apa yang saya maksud dan sudah mulai kerasa. Iya juga mbak, ini saya nggak pernah belajar di mana-mana. Ini ilmu. Ini baru Mbak Anti doang nih yang ngajar ini. Ah, itu loh. Anehnya ilmu sederhana seperti ini itu tidak diajarkan di mana-mana termasuk sekolah. Itu ajaib ya. Dan kamu siapapun dirimu adalah orang yang beruntung karena menemukan video ini. Paham ya? Nah, dari tadi kamu sudah mempraktekkan sebuah contoh-contoh yang membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar. Sekarang bagaimana Mbak caranya kalau saya ingin menggunakan ilmu ini untuk memecahkan masalah yang lebih berat? Itu masalah hidup saya tadi Mbak, caranya gimana? Caranya adalah sama, cuman supaya lebih terarah, kamu harus menulis di kertas. Saya ulangi ya, seberat apapun masalah hidup kamu, sama cara memecahkan dengan cara yang saya ajarkan tadi. Cuman karena masalah hidup kamu agak berat nih, harus menggunakan coretan-coretan di atas kertas supaya hasilnya bisa lebih terarah. Paham? Tenang aja, saya bimbing sampai kamu lebih jelas ya. Kalau kamu ingin kelar masalah hidupnya, siapkan kertas kosong dan alat tulis ya. Ini harus dicoret-coret supaya kamu lebih jelas. Yuk, silahkan disiapin dulu ya. Saya tungguin. Silahkan. Sudah? Oke, sekarang di atas kertas kosong tadi saya minta tolong kamu tuliskan masalah apa sih yang sedang kamu alami saat ini. Betul, kan kamu ada kertas kosong tuh sama pulpen atau pensil. Sekarang catat,
Di antara semua masalah hidup yang kamu punya, sekarang pilih satu yang paling besar dulu deh. Pilih satu yang paling besar dulu. Lalu kamu catat di kertas sekarang. Ayo, saya tungguin. Silahkan. Sudah? Nah, kalau kamu sudah mencatat masalah yang paling besar yang sedang ada dalam hidup kamu saat ini, sekarang tolong lihat tulisanmu sendiri. Lihat, pegang baik-baik kertasnya, dan lihat masalah yang kamu tulis di situ. Oke? Lihat baik-baik. Nah, sambil kamu melihat tulisan kamu yang mana itu dalam masalah paling berat dalam hidup kamu saat ini, kamu sekarang ucapkan sebuah pertanyaan yang terdengar telingamu sendiri. Itu kata kuncinya, ya. Harus terdengar telingamu sendiri. Tidak boleh bisik-bisik, harus dengan suara lantang terdengar telingamu sendiri. Oke? Pertanyaannya begini. Misalnya kamu tulis di kertas tadi, masalahnya misalnya harus bayar hutang. Nah, gitu ya. Sekarang tanyakan pertanyaan yang terdengar telingamu sendiri dengan pertanyaan, bagaimana ya cara yang paling baik untuk saya bisa melunasi hutang saya? Tanyakan begitu dengan suara lantang. Hayo, kalau misalkan masalah kamu apa, misalnya sekarang diri kamu maaf nih lagi jomblo, sementara harus udah nikah karena mungkin udah ditagih mulu dan diri kamu udah kesepian gitu ya. Kamu tanya lagi gimana caranya saya bisa segera menikah. Bagaimana cara saya bisa segera menemukan jodoh yang terbaik? Atau, nah ini yang paling sering nih, kamu pengen buka usaha cuma bingung modalnya dari mana gitu kan? Tanyakan juga, bagaimana cara saya bisa mendapatkan modal untuk usaha saya? Ya tanyakan terus, Mbak, apakah saya harus bertanya itu sekali aja cukup atau berulang kali? Berulang kali tidak masalah. Saya ulangi, kalau ketika kamu mempertanyakan permasalahan yang berat, biasanya otak kita tuh harus dipancing dengan pertanyaan yang berulang kali dan tetap terdengar telingamu sendiri. Jelas ya? Jadi gak boleh pertanyaannya bisik-bisik ya. Gimana caranya saya dapat jodoh? Oh, gimana ya caranya supaya saya punya modal? Gak boleh. Otak kita nggak denger itu ya. Jadi dengan suara lantang, gimana caranya saya bisa mendapatkan modal untuk modal usaha saya ini? Tanyakan lagi gimana caranya saya bisa mendapatkan modal untuk usaha saya ini. Terus tanyakan begitu. Nah sekarang ketika kamu sudah menanyakan itu, terasa nggak sih di otak itu ada jawaban? Coba jujur pada saya. Kalau kamu sudah melakukan sampai titik ini, jawaban di otak itu pasti keluar. Minimal satu, tapi biasanya banyak, benar. Nah, jawaban-jawaban itu kamu tulis di kertas tadi. Itu maksud saya, menggunakan kertas kosong dan alat tulis supaya kamu bisa coret-coret isi kepalamu. Tulis misalnya gini, kamu tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya saya memperoleh modal usaha untuk usaha saya ini. Muncul tuh jawabannya nomor 1. Coba minjem ke bank. Coba deh ditulis. Nah sekarang muncul nomor 2. Tiba-tiba dapat ide. Saya punya temen namanya Budi. Budi itu orangnya suka ngasih ide. Tiba-tiba otak saya mengatakan ketemu Budi dulu. Oke, ketemu si Budi. Apapun yang ada di otakmu gak usah dianalisa, tulis. Ingat ya, apapun jawabannya yang dikeluarkan otak tidak perlu dianalisa, tapi ditulis. Nah, dengerin baik-baik setelah ini. Biasanya kamu akan bingung. Mbak, saya udah banyak coret-coret tadi Mbak. Alhamdulillah nih, puji Tuhan, saya bersyukur Mbak, jawabannya banyak. Makasih Mbak, terus langkah berikutnya saya harus ngapain? Langkah berikutnya ya kamu praktekin tuh tulisanmu. Kamu lakukan ide-ide jawaban yang dikeluarkan otakmu. Masa malah beli bakso? Kan lucu. Tekin dong tuh apa yang sudah saya tadi suruh. Kamu lakuin, gak usah dianalisa. Praktekin, lakukan, action. Jelas ya? Alhamdulillah. Gimana nih? Sangat berguna banget kan video saya kali ini?
Pastinya. Sekarang silakan kamu tonton video ini berulang kali. Kalau kamu suka banget dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atasnya dan tolong bagikan link video ini kepada orang-orang di luar sana supaya mereka seberuntung kamu bisa menemukan jalan keluar yang berlian seperti ini ya. Masih ada saya Siti Nurdianti, sahabat bayi kamu. Tetap semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye. Oh iya, jangan lupa di-subscribe juga ya. Terima kasih.